Sering menemukan di grup Facebook komunitas pembudidaya ikan nila, khususnya kolam bioflok, sistem bioflok. Banyak teman kita yang melakukan penjualan kolamnya, kolam terpalnya, dikarenakan tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keuntungan itu tidak bisa dicapai, ataukah standar keuntungan yang diharapkan setiap pembudidaya itu berbeda-beda. Olehnya, dalam video ini kita akan bahas tuntas. Semoga sahabatku, sahabat konsorsium semua dapat memahami maksud kami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat konsorsium, di dalam melakukan budidaya ikan nila sistem bioflok ataukah budidaya ikan nila di kolam tanah, di mana kita mencari efisiensi dan efektivitas di dalam melakukan ternak ikan nila untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Sebenarnya ada memang standar yang harus kita penuhi. Dalam video ini akan kita bahas, maksud kami di sini adalah standar jumlah tebar yang kita lakukan. Misalkan sahabat konsorsium yang memulai budidaya ikan nila dengan hanya memelihara 1000 ekor, sebenarnya ini tidak bisa kita harapkan untuk menjadi baik sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai pekerjaan pokok, karena ini tidak bisa diharapkan untuk menghidupi kita, apalagi sahabat konsorsium yang sudah berkeluarga. Karena setahu kami sudah melakukan budidaya ikan nila sistem bioflok dengan jumlah kolam 6, diameter 3. Keuntungannya memang tidak seberapa, apalagi kami hanya menebar dari 6 kolam itu, yaitu 3000 ekor dari 6 kolam diameter 3. Keuntungannya tidak bisa dikatakan dapat memenuhi kehidupan standar ekonomi kita, karena tidak bisa jauh daripada standar UMR di daerah kami. Saya yakin terutama di kota-kota besar dengan jumlah kolam yang sama atau memelihara ikan hanya ribuan, 5.000 ke bawah, sebenarnya memang sulit untuk diharapkan untuk menghidupi kita kalau ini dijadikan sebagai pekerjaan pokok, bahkan dijadikan sebagai pekerjaan sampingan pun sebenarnya ini sedikit mengecewakan. Olehnya, seperti yang terlihat, kami memelihara di sini kurang lebih 8.000 ekor. Jadi dengan 8.000 ekor ini kami berharap mendapatkan hasil lebih daripada 2 ton dengan masa pemeliharaan 4 bulan, 2,5 ton dengan harga 35.000 per kilogram, karena kami tidak pernah memberikan ikan kami, hasil panen kami kepada pengepul. Jadi pada saat kami siklus pertama di kolam tanah kami ini, kami membuka kolam kita untuk pemancingan. Jadi harganya lumayan dibanding diberikan kepada tengkulak atau pengepul. Baik sahabat konsorsium, ini analoginya atau contoh kasus kita akan berikan dengan memelihara ikan 1000 ekor, dan silakan dikalkulasi sendiri nantinya. Contohnya 1000 ekor kita pelihara di sistem bioflok kolam terpal ya. FCR-nya 1:1, survival rate-nya 90%, atau yang hidup yang kita panen hanya 900 ekor. Jika dirata-ratakan naik 5 ekor per kilogram, hasilnya hanya 180 kilogram sahabat konsorsium. Jadi 180 kilogram tadi dikali 25.000, karena asumsinya kita berikan kepada pengepul, maka harganya itu maksimal 25.000.
atau paling tidak paling bagus harga awal meskipun ikan kita naik 3 ekor per kilogram hanya dihargai 27.000 per kilogram. Jadi 180 kilogram kali 25.000 sama dengan 4.500.000 sahabat konsorsium. Asumsi FCR-nya tadi 1:1, maka pakan yang dibutuhkan sekitar 6 sak. 6 sak dikalikan kita rata-ratakan pakan protein 32%, yaitu 400.000. Jadi 6 kali 400.000 sama dengan 2.400.000. Ini belum termasuk probiotik, kapur, molase, garam, dan listriknya. Misalkan keseluruhan dari itu kira-kira 1 juta rupiah, maka harga pakan probiotik, kapur, molase, garam sama dengan 2.400.000 ditambah 1 juta sama dengan 3.400.000. Maka harga ikan tadi yang setelah kita jual 180 kg itu 4.500.000 dikurangi 3.400.000 sama dengan 1.100.000. Keuntungannya hanya 1.100.000 sahabat konsorsium, 1.100.000. Jadi 1.100.000 ini jika dirata-ratakan untuk per bulannya selama 4 bulan, maka kita hanya mendapatkan 275.000. Nah, kita kalikan, misalkan kita punya kolam 10 diameter 4. Dengan asumsi yang sama, masing-masing kolam kita isi 1.000 ekor. Jadi ada 10.000 ekor dengan survival rate-nya, SR-nya sama dengan 90% atau 9.000 ekor yang kita panen. Jadi itu tadi 275.000 per kilogram per bulan dikali dengan 10 jadi hanya sekitar 2.750.000. Nah, ini sangat jauh keuntungannya daripada apa saya yakin semuanya harapkan, karena masih di bawah standar UMR, dan olehnya bagusnya kita harapkan sahabat konsorsium memelihara 20.000 ekor. Jadi 275.000 dikali 20, saya yakin ini sudah melebihi nilai UMR di atas daerah masing-masing. Jadi 5 jutaan lebih kita dapatkan. Jadi standar yang bagus kita lakukan untuk dipelihara, untuk diternakan minimal 20.000 ekor jika diasumsikan ikan kita diambil oleh pengepul atau tengkulak. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.